Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Guntur Eno Rohman dengan NPM 2031604. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan ilmu pada data mining, yaitu ilmu data mining. Ilmu data mining adalah gabungan dari beberapa bidang ilmu dalam matematik dan ilmu komputer. Karena diperlukannya diperlukan karena data yang sangat besar, dimensi data yang besar dan data heterogen. Di sini ada diagram pada statistik AI, Machine Learning Pattern dan Visualization Data Mining pada database system. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dalam data mining menurut Haskell tahun 2000. Asosiasi adalah proses untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item dalam suatu waktu. Selanjutnya, clustering adalah proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam kelompok data sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip. Kemudian ada klasifikasi, yaitu proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Ada forecasting, adalah proses estimasi nilai prediksi yang berdasarkan pola di dalam sekumpulan data. Selanjutnya ada yaitu klasifikasi data mining, yaitu ekstraksi pola pengelompokan atau pengklasifikasian sebuah himpunan objek atau data training set ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut-atributnya. Ini ada pola pengelompokan yang ditemukan akan menjadi model pengelompokan. Kemudian model digunakan untuk memprediksi kelompok data atau objek baru, yaitu rupa tes. Contohnya di sini ada pemakaian kartu kredit yang secara ilegal, yang dimana tujuannya untuk mendeteksi adanya penggunaan kartu kredit secara ilegal. Biasanya ada pendekatan, di mana data transaksi sebelumnya, di mana lokasi dan waktu transaksi, jenis barang yang dibeli, besar transaksinya. Kemudian ada label data tersebut dengan curang atau aman. Kemudian ada DM, mencari model klasifikasi curang atau aman yang berdasarkan atribut transaksi. Penerapan model terbaru jika ada transaksi baru untuk mempercepat atau tepat tindakan preventif. Nah, kemudian selanjutnya ini ada tentang teknik atau metode klasifikasi, di mana yaitu decision tree, yaitu pohon keputusan, ada rule based method, ada memory based reasoning, ada neural networks, yaitu jaringan syaraf tiruan, dan ada Naive-Bayes and Bayes belief network. Kemudian ada support vector Bayes. Nah, dalam tahapan association data mining, yang dimana menemukan pola asosiasi dalam data. Adanya kemunculan objek tertentu berdasarkan kemunculan objek yang lain. Berikut ada tabel contohnya yang dimana itemnya itu sebagai berikut. Selanjutnya ada teknik atau metode asosiasi, di mana algoritma a priori, algoritma Bayes, algoritma generalizable induction, dan ada juga Fuji covering. Dalam clustering, definisi yaitu mencari gugus-gugus dari sekumpulan objek, sehingga objek-objek di dalam sebuah gugus mirip satu dengan lainnya dan berbeda dengan objek di luar gugusnya. Berikut adalah contohnya di mana gugus sumber gugus sekumpulan objek ada di gambar yang ada intra-cluster distance area minimalis dan inter-cluster distance area maximis. Nah, segmentasi pada pasar yang merupakan tujuannya mencari gugus segmentasi pasar yang berdasarkan data transaksi untuk keperluan marketing. Pendekatannya yaitu mempersiapkan data beserta atribut data pelanggan yang berdasarkan geografi dan data pribadi lainnya. Mencari gugus pelanggan yang mirip berdasarkan atribut tersebut,
melakukan observasi perilaku pasar berdasarkan gugus pelanggan yang ditemukan. Hasilnya itu tentang strategi marketing yang tepat sasaran. Kemudian itu ada teknik atau metode clustering, di mana algoritma K-means atau algoritma Fujii-K-means. Tahapan knowledge discovery in database menurut Peter Sabanan, tahapan dalam KDD adalah sebagai berikut: penentuan sasaran bisnis atau bisnis objektif, determination, persiapan data atau preparation data, data selection, data processing, data transformasi, data mining, analysis of result, simulation of knowledge. Ada persiapan data, yaitu persiapan data yang pertama merupakan tahapan untuk mempersiapkan data yang diperlukan untuk proses data mining. Tujuannya adalah agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Dapat dijamin kebenarannya dan dalam format yang sesuai atau tepat. Tahapan yang paling banyak mengkonsumsi resource atau manusia, biaya, dan waktu yang tersedia biasanya mencapai 60% keseluruhan proyek KDD. Pada persiapan data yang kedua, yaitu ada data selection, di mana yang mengidentifikasi semua sumber informasi internal dan eksternal dan memilih sebagian saja dari data yang diperlukan untuk aplikasi data mining. Kemudian ada data processing, di mana yang meyakinkan kualitas data yang telah dipilih pada tahapan sebelumnya. Dua isu ini yang sering dihadapkan pada tahapan ini adalah noisy data dan missing value. Nah, ada data transformasi, mengubah data ke dalam model analitis serta memodelkan data agar sesuai dengan analisa yang diharapkan dan format data yang diperoleh oleh algoritma data mining. Dan data mining yang pertama, melakukan proses pencarian pengetahuan terhadap data yang ditransformasikan pada tahap sebelumnya. Contoh pengetahuan yang berbentuk asosiasi rule untuk kasus soft drink yaitu, if soft drink sejenis dengan ukuran yang lebih besar, bukan botol kecil, dibeli lebih dari 58% dalam sejarah pembelian soft drink dengan customer, dan customer tersebut diprediksi royal. Ini ada pemilihan tugas data mining, pemilihan goal dari proses KDD, misalnya klasifikasi, gradasi, clustering, dan lain-lainnya. Ini data mining yang kedua, proses data mining yaitu proses mencari pola, di mana informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan proses KDD secara keseluruhan. Jadi ada analisis of result, yang dimana menginterpretasikan data dan evaluasi output dari tahap mining dan pendekatan analisa yang digunakan agar bervariasi menurut operasi data mining yang digunakan, tetapi biasanya melibatkan teknik visualisasi. Selanjutnya ada assimilation of knowledge, yaitu menggunakan hasil mining yang telah dievaluasi dalam perilaku organisasi dan sistem informasi perusahaan. Nah, berikut adalah contoh data mining dan proses KDD pada tahap 1, di mana data mining dan proses KDD yaitu dengan langkah awal yaitu data cleaning. Data mining langsung dievaluasi pada pola dan naik pada data warehouse. Dan pada data warehouse melakukan seleksi yang pada reference data, di mana reference data tersebut adalah data yang pasti. Lalu diproses pada data mining sehingga terjadinya evaluasi pola dan pada masuk ke data knowledge. Misalnya data yaitu data cleaning digunakan untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise dalam kesalahan. Integrasi data integrasi data yang diperlukan untuk data mining tidak hanya berasal dari satu database, tapi juga berasal dari beberapa database atau file text yang hasil integrasinya data sering diwujudkan dalam sebuah data warehouse. Data mining dan proses KDD pada tahap 2. Transformasi data, transformasi yang pemilihannya data ini untuk menentukan kualitas dari hasil data mining.
sehingga data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk diproses. Pada aplikasi teknik data mining, aplikasi data mining sendiri hanya merupakan salah satu bagian dari proses data mining. Ada beberapa teknik data yang sudah umum digunakan atau dipakai. Nah, pada data mining dan proses KDD yang kedua, yaitu ada evaluasi pola yang ditemukan. Dalam tahap ini, hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Selanjutnya ada presentasi pengetahuan. Presentasi pola yang ditemukan untuk menghasilkan aksi terhadap terakhir proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisa yang didapat. Sekian dari penjelasan tentang ilmu yang dapat digunakan dalam data mining. Jika dalam penyampaian ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.